Tema yang saya ambil adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Itu temanya ya, Allah yang berdaulat atas hidup kita. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Cukup panjang ya. Temanya di sana apa? Pelajaran dari tukang periuk. Nah, ini jarang dikhotbahkan ini, pelajaran dari tukang periuk. Tukang bejana, penjunan, bahasa lamanya disebut penjunan. Nyanyi dulu Pentakosta zaman dulu. Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunan ku tanah liat. Biar kau kerjakan turut maumu, ku tunggu diam di kakimu. Ada yang tahu bahasa Bataknya? Bain madalanmu di ngolukon, hodo panopa di dagikon, tong maulahon saut malobo sayupaima di jolomo. Ini nyanyi opung dulu. Udah lama, Pentakosta tahun 40-an lagu ini diciptakan, kurang lebih begitu ya. Jadi ada hubungannya nyanyian ini dengan khotbah ini. Kita akan baca secara bergantian satu ayat satu orang, atau maksud saya baca nanti ayat ganjilnya, Bapak Ibu baca sama-sama ayat genapnya. Demikian firman Tuhan. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakan. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Sebab itu katakanlah kepada Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan mencanangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing
bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan berbaliklah dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Amin. Nah, kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini perumpamaan Tuhan kepada Yeremia tentang suatu bangsa. Ya, suatu bangsa. Diumpamakannya dengan satu tanah liat, atau suatu tanah liat dibentuk menjadi sebuah bejana. Dibentuk dan dibentuk, dan ternyata untuk membentuknya tidaklah mudah. Kita mungkin bisa memahami sebuah ilustrasi yang sangat sederhana, bahwa tanah liat itu diambil dari segumpal begitu, dicangkul, lalu dicampur air, dipukul, ditumbuk. Kemudian kalau ada kayu-kayu, akar-akar akan dicabut, dibuang. Dan kalau ada juga batu-batu akan dibuang. Suatu saat mungkin sudah jadi, sudah cantik, ternyata retak lagi sorenya. Karena apa? Mungkin kurang air. Seperti bikin batu bata ya, belum dibakar sudah patah. Dan akhirnya diulang lagi, ditumbuk lagi, ulang, kasih lagi air. Udah dipoles cantik, kemudian dijemur, ternyata ketika diangkat jatuh. Miring-miring mungkin. Ulang lagi, tumbuk lagi. Dan lain sebagainya, sampai jadilah bejana atau periuk. Nah, inilah sebuah perumpamaan yang Tuhan katakan, bukankah aku juga yang berkuasa, berhak untuk suatu bangsa atau seseorang? Kalau aku menghendaki begini, ya sukaku gitu loh. Nah, kita lihat di sini, inilah sebuah perumpamaan. Kita lanjut. Yang pertama, pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Pergilah, amatilah yang dilakukan tukang periuk. Itu kita lihat dari ayat 1 sampai 2 nanti nih. Pergilah, amatilah pekerjaan tukang periuk. Saudara, ada banyak dalam Alkitab memberikan contoh tentang mengamati. Mengamati itu bisa juga disebut belajar ya. Nah, belajar, matar guru roha sisean, kata orang Batak. Jadi sambil dia mati, oh akhirnya dia pandai. Tidak usah harus sekolah, ngamat-ngamati aja bisa. Saya ada banyak pengalaman melalui mengamati. Ketika saya belajar keyboard, tak ada guru saya, tapi ketika ada orang bermain keyboard, saya berdiri di belakangnya. Kulihat jari-jarinya kemana, kemana ditaruhnya. Begitu juga mesin tik. Lanjut sampai komputer. Saya nggak ada sekolah komputer, tapi saya amati, saya lihat orang. Kalau ada menyampaikan sebuah presentasi, misalnya di kantor, di sebuah seminar, kok bisa dia animasi begini ya? Jadi saya pulang, saya praktekkan. Kadang-kadang juga dalam hal bangunan gitu, saya amati, kenapa bisa begini ya? Gitu. Jadi pengamatan itu sebuah pelajaran. Bahkan Salomo pernah bilang begini, pandanglah atau belajarlah dari semut. Coba bayangin aja, dari semut kita disuruh belajar. Belajar dari semut yang katanya kalau hujan musim kemarau dia mengumpulkan makanannya, lalu setelah hujan nanti dia berondok di dalam, udah ada makanan. Mau 3 hari hujan banjir kayak kemarin, udah ada stoknya, tidak kelaparan di dalam lubang. Belajar juga dari cicak yang katanya walaupun bisa ditangkap dengan tangan tapi bisa berada di istana. Belajar juga dari belalang yang tidak punya raja tapi bisa berbaris, bisa diatur, ya kan? Bisa juga belajar dari pelanduk atau semacam kelinci yang tidak punya senjata apapun, menggigit aja nggak bisa, menggigit nggak ada, bisanya nggak ada. Kalau tikus masih bisa menggigit, masih ada yang kita takutkan, tapi kalau pelanduk atau semacam kelinci nggak ada yang bisa kita, tapi bisa bikin rumahnya di gunung batu, dikoreknya batu itu, waduh, baik ke atas di batu gitu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa yang kita dapat dari sini? Memproses tanah liat hingga bisa dibentuk. Dia lihat tukang periuk itu, dia proses tanah liat sampai bisa dibentuk. Seperti yang sudah saya katakan tadi pengantarnya, ada kalanya ada kayu, rumput atau apapun, akar-akaran.
ada kalanya batu-batu, ada kalanya kurang air, retak lagi, dibentuk, dipukul lagi, sampai betul-betul menyatu dan bisa dibentuk. Yang mudah memang. Kalau orang yang gampang putus asa, jujur, udahlah buanglah ini gitu ya kan. Udah dicoba-coba, gagal lagi, coba-coba gagal, ditinggalkannya. Ada orang gitu. Kalau dicoba nggak bisa, akhirnya udahlah nggak ngerti saya katanya, dibuang. Saya pernah ada kawan saya, tahu kaca ya, cermin, zaman dulu kan cermin itu pakai bingkai kayu apa ya kan, rupanya lepas, pakunya sebijinya lepas, dibiarkannya lama-lama lepas semua, lepas sampai bingkainya. Dia coba disambung nggak bisa, akhirnya apa, dibikin kayu bakar itu bingkainya, kacanya dipecahkan, dibuang, padahal masih bisa di atas yang lain. Itu contoh sederhana aja ya, masih bisa dibuat yang sederhana. Membolok itu lebih berat memang daripada membuat baru. Memakai barang bekas memang lebih sulit daripada membuat barang baru atau barang baru. Kalau barang baru misalnya kita bikin meja, ambil kayu, potong-potong, udah jadi. Tapi bagaimana dengan barang yang sudah busuk, barang yang sudah kropos, barang yang sudah tak berguna, diolah menjadi sebuah bangunan atau benda yang lebih baik. Begitu juga Tuhan sebenarnya membentuk hidup kita. Ketika Tuhan membentuk kita dari awal, waduh enak kali, dalam kandungan ibu kita, rahim ibu kita udah dibentuk Tuhan, ada ayatnya kan? Kita udah dibentuk, waduh, di mana, bagaimana cantiknya dibentuk. Tapi setelah di luar ada masalah, setelah kita besar ada masalah yang merusak hidup kita, dibentuk Tuhan lagi. Ini dia yang menjadi masalah. Lanjutkan. Kita beri contoh misalnya ya, kita beri contoh di sini ada, ini dia, kayak ginilah tukang periuk itu, diputar dia, ini belum berbentuk benar ini periuknya, belum cantik, tapi diolah dengan tangan yang telaten, dengan tangan yang sabar, dengan tangan yang lembut, dibentuknya tanah liat itu menjadi sebuah periuk. Akhirnya setelah jadi, inilah dia, cantik dia kan, inilah periuknya udah jadi. Wah, Yeremia geleng kepala, kok bisa ya, padahal tanah liat di awalnya dilihat mungkin segumpal tanah liat, tidak berbentuk apa-apa, tapi akhirnya menjadi cantik dan mulus. Begitulah hidup kita ya. Kita lihat langsung nomor 2. Masih nomor 1 ya, sorry. Oke, masih nomor 1. Pergilah. Kok masih ini? Oke, masih ada rupanya. Apabila rusak, maka akan dibentuk lagi, makin mungkin sampai berulang kali hingga jadi. Nah, ini saya katakan tadi. Apabila rusak katanya tanah liatnya, periuknya, diulang lagi, dibentuk lagi sampai jadi. Gitu ya. Akulah bejana, rusak karena dosa, dibentuk kembali telah berulang kali, menjadi yang lain walau ku tak ingin. Selesaikan oh Tuhan, sekarang ku pasrahkan. Saudara lihat kata-kata dari nyanyian pendek, tadi pun nyanyian yang saya nyanyikan pendek yang pertama, ini yang kedua ketika kami sekolah pendeta. Karena orang masuk sekolah Alkitab itu tidak mudah. Ada yang mantan perampok lah, ada yang pelarian, ada yang nakal. Tapi bagaimana keluar dari sekolah Alkitab menjadi seorang hamba Tuhan yang siap pakai? Maka ininya menjadi nyanyian kami. Banyak yang gagal, banyak nggak tahan dalam bentuk proses Tuhan. Mau hafal? Ya. Lah kan? Akulah bejana, rusak karena dosa. Jadi dalam lagu lamanya bukan karena dosa, saya yang mengolah lagi karena dosa. Rusak di tangannya, di tangan Tuhan rusak bentuk lagi gitu ya. Lagi. Akulah bejana, rusak karena dosa, dibentuk kembali telah berulang kali, menjadi yang lain walau ku tak ingin.
Selesaikan oh Tuhan, sekarang ku pasrahkan. Ketika Tuhan membentuk, mungkin kita nggak ingin, maunya kita periuk besar. Ternyata ketika patah, rusak, pecah lagi, dibentuk menjadi periuk kecil. Nggak suka kita. Lebih maunya periuk besar. Tapi Tuhan yang membentuk tadi, membentuknya jadi kecil. Ya udah, selesaikanlah Tuhan, aku pasrah. Kira-kira itu tujuan lagu itu. Kita lanjut. Periuk yang jadi atau periuk jadi seperti yang dikehendakinya, bukan seperti yang kita kehendaki. Nah itu tadi, walau ku tak ingin. Setiap orang punya cita-cita dulu waktu anak sekolah, aku maunya gini gitu kan. Setelah baru menikah maunya gini. Tetapi faktanya di tengah perjalanan jauh berbeda. Rusak semua cita-cita, rusak semua program. Lalu ada orang seperti tadi, kenapa Tuhan? Padahal Tuhan tetap mau membentuk kita. Amin. Rancangan Tuhan, rencana Tuhan tidak ada rancangan yang mencelakakan. Tidak rancangan untuk membinasakan dan menghancurkan. Rancangan Tuhan adalah memberikan kepada kita hari depan penuh harapan. Tidak ada rancangan yang menghancurkan kita, tidak. Tapi yang saya katakan tadi, masalah dan dosa, itulah yang menghancurkan kita. Tapi Tuhan indahnya, saya lihat dalam baiknya Tuhan itu enggak putus asa, bentuk ulang lagi, besok ulang lagi. Kalau saya atau mungkin Anda, udahlah besoklah itu. Banyak kali tantangan yang kuhadapi, udahlah itu, kan gitu ya kan? Belum apa-apa, udahlah. Tapi mari kita belajar dari kesabaran yang Tuhan berikan pada kita. Amin.